Pemirsa, tadi kita sudah memantau bagaimana situasi terkini setidaknya arus balik di wilayah Bekasi, Jawa Barat, di mana hari ini diprediksi adalah salah satu puncak dari arus balik. Lantas bagaimana kemudian persiapan dari sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan hingga Polri dan juga instansi terkait. Kita akan bahas untuk arus balik kali ini bersama dengan pengamat transportasi. Sudah bergabung bersama kami, ada Pak Darmaning Tias atau Ki Darmaning Tias. Selamat malam. Selamat malam, Ki Darmaning Tias. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, kita tadi sudah lihat bersama bagaimana setidaknya untuk di wilayah Bekasi saja, Ki Darmaning Tias, bagaimana sudah mulai padat, tapi mungkin bisa direview 2 hari terakhir ini, karena kan sebenarnya puncak arus balik ini sudah terjadi kemarin, sudah puncaknya sudah padat sekali. 2 hari yang lalu juga hari Sabtu. Pantauan atau evaluasi sejauh ini melihatnya seperti apa? Ya, sebelum membahas yang wilayah Jakarta, saya perlu mengapresiasi pemberitaan TV One yang Sumatera Barat tadi. Kenapa saya perlu mengapresiasi? Karena selama ini kalau pemberitaan soal mudik itu terfokus di Jawa dan Merak Bakauni saja. Sementara ternyata kita ternyata tidak hanya itu, dan kita melihat ternyata di Sumatera Barat mengalami persoalan kemacetan. Nah, jadi selama ini terlewat dari pantauan. Karena itu saya perlu mengapresiasi, dan mudah-mudahan TV One tahun depan lebih coveragenya ke luar Jawa lebih banyak lagi untuk angkutan lebaran ya. Nah, kalau yang lintas timur ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, saya kira tidak meleset apa yang diprediksi atau hasil survei dari Kementerian Perhubungan, BKT, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan ya, bahwa puncak arus balik itu akan terjadi kemarin tanggal 13, 14, dan 15. Itu sudah diprediksikan, dan memang sedikit berbeda dengan yang kita bayangkan, karena bayangan kita arus baliknya itu akan terjadi kemacetan agak panjang. Ternyata tidak. Kemacetan itu lebih banyak terjadi di pintu-pintu tol gitu ya. Kenapa begitu? Tampaknya ini yang saya lihat, bahwa masyarakat itu sudah pandai mengatur perjalanannya sendiri. Apalagi bagi ASN itu ada surat edaran dari masing-masing kementerian atau lembaga, mereka bisa melakukan WFH di kampung halamannya. Artinya kebijakan untuk work from home yang diperpanjang itu berpengaruh juga ya terhadap lalu lintas. Saya kira berpengaruh, karena ASN yang mendapat giliran WFH itu kan tidak buru-buru kembali ke Jakarta, sehingga mereka akan menunggu sampai batas akhirnya. Sehingga menurut saya ini pergerakan rame sampai minggu nanti. Jadi lalu lintasnya tidak akan padat, tidak akan macet, tetapi akan terus rame sampai minggu sore, minggu malam lah ya, gitu. Itu masih akan tetap rame, meskipun juga tidak akan terjadi kemacetan. Nah, yang agak lewat dari pantauan atau apa adalah justru yang lintas selatan. Lintas selatan itu yang lewat jalur Nagrek. Kemarin kan ternyata di sana terjadi kemacetan. Padahal selama ini, terutama setelah adanya tol Trans Jawa, Simpang Nagrek terlupakan. Tapi kemarin terjadi kemacetan, sehingga ini juga menjadi catatan kita bersama agar mudik tahun depan Simpang Nagrek juga memperoleh perhatian. Ya, sudah kita pantau tadi sejumlah informasi terbaru bagaimana arus balik dari sejumlah wilayah. Pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama dengan Ki Darmaning Tias. Kalau tadi Ki, kita sudah melihat ya, khususnya untuk di wilayah jalur selatan yang tadi disebutkan. Ini kan sebenarnya antrian sudah mengular. Lingkar Gentong atau Tanjakan Gentong ini memang kerap menjadi salah satu simpul kepadatan lah. Karena ada tanjakan, kemudian banyak kendaraan mogok, harus menepi, memakan juga area jalan sehingga menyebabkan macet. Apakah ini sebenarnya tidak terprediksi kah? Karena kan sudah tahunan sebenarnya. Ya, jadi kalau saya boleh bercerita gitu ya, kira-kira 12 tahun lalu lah, sebelum ada tol Trans Jawa yang menghubungkan dari Jakarta sampai Probolinggo, itu dulu setiap kali rapat koordinasi mengenai angkutan lebaran, yang menjadi atensi pemerintah itu adalah Pantura dan
jalur selatan. Karena kerap menjadi simpul kepadatan luar biasa ya? Karena dulu itu kalau orang yang mau ke arah Jawa Tengah atau Jawa Timur dari wilayah Jabodetabek, pilihannya kan lewat Pantura atau lewat selatan. Lewat selatan itu ya termasuk Gentong dan Nagrek itu. Tapi pasca ada tol Trans Jawa, terutama sejak 2015, simpang arah selatan ini mulai berkurang. Jadi atensi pemerintah itu tidak lagi ke selatan. Dan relatif jarang sekali muncul sebagai isu yang harus diangkat soal simpang Nagrek karena ini. Sudah ada tol Trans Jawa ini sebagai alternatif. Iya, karena dan memang kecenderungannya orang itu waktu itu begitu ada tol Trans Jawa, ketika mau mudik ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu pilihannya tol Trans Jawa baru Pantura. Sedikit yang lewat selatan. Nah, kali ini dugaan saya karena orang sudah tahu petanya bertahun-tahun bahwa dominasi di tol, barangkali mungkin banyak yang berpikir coba lewat selatan gitu, jalan alternatif gitu. Ternyata karena banyak orang berpikir seperti itu, lalu akhirnya macet. Jadi gitu. Dugaannya fenomena tahun ini justru seperti itu ya? Iya gitu, karena itu ya ini menjadi refleksi kita bersama supaya pada mudik yang akan datang, jalur selatan ini juga perlu memperoleh atensi. Artinya PUPR juga sudah perlu membenahi jalur selatan pasca Lebaran ini gitu, supaya Lebaran tahun yang akan datang itu sudah bisa dioptimalkan. Tapi kenapa akhirnya masyarakat para pemudik ini justru memilih lewat jalur arteri ataupun kembali lagi ke jalur yang lama, tidak memilih tol Trans Jawa? Apakah jangan-jangan karena tarifnya ini dianggap sekarang sudah mahal, jadi akhirnya tidak menjadi opsi? Ya, ada dua kemungkinan. Satu soal tarif, yang kedua juga kan tidak semuanya itu mudik dalam arti untuk bersilaturahmi. Tetapi ada yang banyak juga yang berwisata memanfaatkan waktu mudik, waktu Lebaran. Nah, mereka yang berwisata pada saat Lebaran ini banyak ya? Banyak, dan itulah yang mereka memilih jalur-jalur alternatif karena bisa mampir-mampir, bisa mampir-mampir, entah mampir-mampir di tempat wisata maupun di tempat-tempat kuliner. Nah, dugaan saya seperti itu. Dan ke depan sebetulnya di Nagrek itu saya lihat sedang ada pembangunan rest area. Barangkali kalau itu bisa dipercepat tahun depan, kendaraan-kendaraan yang mengalami hambatan di situ dia bisa beristirahat di rest area itu. Tetapi kalau belum, saya kira memang belum bisa gitu. Jadi saya kira kita nggak bicara sekarang ya kalau selatan ini, tapi tahun yang akan datang berdasarkan kasus sekarang ini mereka memang harus dilakukan percepatan untuk perbaikan jalannya maupun perluasan jalan dan penyediaan rest areanya. Ya. Terakhir, bagaimana kemudian memantau ini kan masih ada beberapa hari lagi, masih dalam arus balik, evaluasi atau mungkin catatan ya, tidak hanya jalur atau jalur selatan saja, tapi juga untuk area-area lainnya, silakan Pak. Ya, saya kira pertama yang seperti di awal saya sampaikan, memang pergerakan dari arah timur ke barat maupun dari Sumatera ke Jawa itu akan terus berlangsung hingga Minggu tanggal 20 ya. Hingga Minggu tanggal 20. Itu masih akan berlangsung sampai sana. 21 masih akan berlangsung dari sana. Kenapa? Karena yang buru-buru balik itu adalah mereka yang bekerja di sektor formal. Tetapi mereka yang bekerja di sektor non formal, saya kira mereka akan lebih santai sehingga mereka akan pulang secara bertahap antara Selasa besok sampai Minggu, sehingga perkiraan saya lalu lintas di jalan tol maupun di jalan arteri itu akan masih tetap ramai sampai dengan minggu depan. Nah, karena itu saya kira yang diperlukan adalah kehati-hatian saja, karena begitu lalu lintasnya ramai justru tingkat kecelakaan meningkat. Padahal kan kita perlu mengapresiasi bahwa angka kecelakaan sampai tanggal 13 kemarin itu turun 50% lebih dibandingkan
kecelakaan yang terjadi pada Lebaran tahun 2023. Jadi saya kira salah satu prestasi yang dicapai oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan mudik tahun ini adalah menurunnya angka kecelakaan termasuk jumlah korban meninggal kecelakaan pada saat arus mudik sampai 50% lebih. Baik, mudah-mudahan ini tentunya menjadi evaluasi bersama untuk mudik dan arus balik ke depannya. Terima kasih sekali lagi Ki Darmaning Tias, pengamat transportasi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, dan usai jeda kami juga akan memberikan informasi terbaru bagaimana situasi arus balik dari sejumlah titik dengan pantauan dari rekan-rekan kami. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.